Dan buat Anies, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah-marah karena sudah beberapa bulan terakhir coba menemui Pak Jokowi untuk bicara Formula E, tapi nggak bisa. Sabar aja. Mungkin nanti Pak Anies ini bisa berbicara dengan KPK. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka cari masalah. Tapi ketika mereka tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, dia jadi minta tolong sama kita. Dia jadi nyalah-nyalahin kita. Bagi saya itu sama persis seperti cerita Formula E dan Anies Baswedan gitu. Sejak awal ketika Formula E ini diinterpelasi oleh PDI Perjuangan dan PSI, saya itu penasaran. Gimana caranya Anies Baswedan menyelesaikan permasalahan ini? Karena sudah terlanjur banyak masalahnya gitu ya. Mulai dari sirkuitnya nggak jelas di mana, uang ratusan miliar entah kemana, dan nggak ada transparansi di sana, dan KPK sudah mencurigai ada masalah di kasus Formula E ini. Maka sekarang kita bisa melihat ternyata solusi dari segala permasalahan ini adalah menyelesaikannya, menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Ya polanya bisa ditebak gitu ya. Ini memang strategi seorang ahli tata kata. Karena kalau ini sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, nantinya kalaupun misalkan Formula E ini jadi terlaksana, maka Anies Baswedan bisa mengklaim bahwa ini hasil kerja kerasnya. Tapi misalkan ini tidak terlaksana, maka yang disalah-salahkan pasti adalah Presiden Jokowi. Seolah-olah untuk urusan sirkuit ini terserah Pak Jokowi. Seolah-olah nanti kalau nggak terlaksana, ini karena dianggap Pak Jokowi nggak mau memberikan izin dan sebagainya. Bahkan kalaupun nanti terjadi banjir di Jakarta gitu, ketika pagelaran Formula E, nanti akan disalahkan Pak Jokowi juga. Oh, ini azab dari Tuhan. Ya begitulah cerita di Jakarta. Memang penyampaian ini tidak disampaikan langsung oleh Anies Baswedan, tapi melalui Bambang Susatyo. Tapi ya pola ini juga sudah kita bisa tebak gitu. Dari dulu Anies Baswedan ini memang hobi menyuruh orang-orang lain untuk berbicara atas kepentingannya diri sendiri gitu. Sama seperti Riza Patria misalkan. Dibanding menjadi wakil gubernur DKI, Riza ini lebih pantas untuk menjadi seorang jubir Anies Baswedan. Bahkan MUI jadi buzzernya Anies. Nah ini sekarang orang MPR, Bambang Susatyo, jadi juru bicara Formula E dan Anies Baswedan. Betapa luar biasanya seorang Anies gitu ya. Yang pandai sekali menata kata dan mungkin juga ahli dalam seperti perdukunan gitu ya. Yang mampu mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang. Dan bagi saya apa yang disampaikan oleh Bambang Susatyo itu lucu dan gak masuk akal sama sekali. Karena kenapa? Karena suka nggak suka, diakui atau tidak, Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Sementara PDIP di Jakarta, DPRD-nya sudah melakukan interpelasi terhadap Formula E. Ya gimana caranya kalian mau minta Pak Jokowi menyelesaikan permasalahan ini? Nggak bisa lah. Lawang Pak Jokowi ini kader PDIP. Dan selain itu, Formula E ini kan cuma sebuah event gitu ya. Itu samalah seperti WSBK, MotoGP, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat di Mandalika gitu. Pak Jokowi memang meresmikan sirkuitnya. Tapi untuk urusan eventnya, WSBK-nya, ya Pak Jokowi nggak ngurus-ngurusin gitu. Bukan urusan beliau. Itu urusannya panitia. Nah sama seperti Formula E ini. Ini kan cuma urusannya Pemprov DKI dengan panitianya si Jakpro itu. Ngapain Presiden dilibatkan dalam hal ini? Apa karena kalian sudah terdesak? Karena KPK sudah menemukan dan memulai penyelidikan? Atau kalian merasa sudah kepepet sekali gitu? Karena sudah, apa ya, jadwalnya sudah ada, tapi sirkuitnya masih belum ada. Karena kan pengumuman soal jadwal ini, jadwal Formula E ini, itu hampir bersamaan dengan MotoGP. Kalau MotoGP jelas di sirkuit Mandalika. Sementara Formula E nggak tahu mau dilakukan di mana. Dan saya baru saja dapat sebuah informasi dari A1 sangat valid. Ternyata dalam beberapa bulan terakhir, Anies Baswedan ini berusaha untuk menemui Pak Jokowi untuk berbicara soal Formula E. Tapi Pak Jokowi tidak berkenan. Kenapa? Ya karena ini ada masalah di KPK, ini ada permasalahan. Selesaikan dulu permasalahannya, baru kita bicara, kata Pak Jokowi.
Ya itu sama lah seperti Hambalang gitu ya. Hambalang itu kan ketika ada masalah dengan pemerintahan SBY, ya selesaikan dulu di KPK. Tangkepin dulu orang-orangnya, tangkap dulu Anies Baswedannya gitu. Kira-kira kayak gitulah. Baru nanti kalau kemudian sudah clear, koruptornya sudah ditangkap, nah pilihannya ada dua. Apakah Pak Jokowi mau melanjutkan atau tidak melanjutkan seperti yang terjadi kepada Hambalang? Ya terserah presiden gitu. Tidak ada paksaan untuk harus melaksanakan ini sampai 2024 nanti. Kalau memang koruptornya sudah ditangkap, ya sudah, tangkap tuh Anies Baswedan. Selesai permasalahan. Toh Pak Jokowi juga sudah berkali-kali mengirimkan isyarat bahwa Formula E ini nggak ada gunanya. Kan sebelumnya Pak Jokowi sudah bilang tuh, coba Shane Glyle itu ikut Formula E. Ya nggak bisa. Kenapa Pak Jokowi bilang seperti itu? Ya karena Pak Jokowi juga tahu bahwa Shane nggak akan pernah ikut. Ini artinya Formula E ini nggak pantas untuk dilaksanakan di Jakarta. Jadi ya bagi Anies Baswedan dan kawan-kawan, Bambang Susatyo dan semua tim yang terlibat atau mungkin juga dapat uang dari ratusan miliar yang sudah hilang itu, selesaikan dulu lah permasalahannya. Minimal ada tumbalnya dulu. Kayak Hambalang kan ada tumbalnya dulu satu-satu gitu ya. Anies gak ketangkep gak apa-apa, yang penting yang lain ketangkep dulu. Selain itu kalau kemudian ini dikait-kaitkan dengan co-founder Formula E, Alberto Longo, ya dia memang cuma cari duit di Indonesia gitu. Dia itu kayak dibodoh-bodohin sama Bambang Susatyo dan Anies Baswedan gitu. Yang dibilang bahwa kewenangan sirkuit ini terserah presiden nanti, kita ajukan katanya. Padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi dari sisi Alberto Longo, ya dia cuma mau cari duit. Pokoknya terlaksana dan duitnya nggak diminta balik. Itu harapannya. Karena kalau ini diinterpelasi, kemudian uangnya ditarik balik, ya dia yang rugi jadinya si co-founder Formula E ini. Gitu. Dan terakhir, ini tuh Anies tuh seperti orang yang menyelam sambil minum air gitu ya. Dia itu ingin mendekati Presiden Jokowi dengan memberikan Formula E ini kepada pemerintah pusat. Karena seolah-olah kalau misalkan ini nanti terjadi gitu, terlaksana gitu. Nanti kan seolah-olah ini adalah keberhasilan seorang Anies Baswedan. Seolah-olah Pak Jokowi memberi restu kepada Anies Baswedan sebagai penerusnya. Itu narasi yang akan dibangun oleh MUI dan kadrun-kadrunnya. Ya karena kan ini event internasional, mewakili Indonesia, tapi dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta atau yang disebut sebagai Gubernur Indonesia. Ya narasi Gubernur Indonesia ini sudah bertahun-tahun dibangun gitu. Nah Formula E ini adalah panggungnya. Kalau ini sukses, maka Anies akan semakin kuat namanya menjadi seorang Gubernur Indonesia dan pantas untuk menjadi penerus Presiden Jokowi. Ya tapi Pak Jokowi nggak mungkin maulah untuk diseret-seret dalam kasus ini. Dan saya harap ya nggak perlu Pak Jokowi untuk menyelamatkan kasus ini. Kalau nanti kemudian terbukti ada masalah, ada kasus korupsinya, nantinya dianggap bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kasus ini. Pak Jokowi yang rugi gitu. Padahal untuk urusan event internasional, Presiden sudah punya MotoGP yang jauh lebih populer dari Formula E. Jadi ya ini mau terlaksana atau enggak ada urusannya. Kalau memang KPK melihat ada permasalahan, silahkan tangkap-tangkepin aja. Termasuk semua orang yang membantu Anies Baswedan, termasuk Bambang Susatyo. Dan buat Anies, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah-marah, karena sudah beberapa bulan terakhir coba menemui Pak Jokowi untuk bicara Formula E, tapi nggak bisa. Sabar aja. Mungkin nanti Pak Anies ini bisa berbicara dengan KPK. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Berapa menit? Nggak kelihatan. 8.60.